Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bisa melaksanakan belajar mengajar meskipun belum bisa bertatap muka semaksimal mungkin. Namun alhamdulillah, dalam sekali sepekan sekolah kita sudah bisa mengadakan untuk belajar ke sekolah kita ini. Namun ini semua kita jadikan pelajaran dalam diri kita dan tidak menyurutkan hati kita untuk tidak menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi iktibar bagi diri kita semua dan memberi motivasi semangat dalam hidup kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu, supaya menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kisah kita, yaitu tentang Ali bin Abi Thalib. Yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang diangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan wafatnya Ali bin Abi Thalib. Mari kita simak video yang berikut ini. Baik anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan materi kita tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib yang diangkat menjadi khalifah. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak yang mengepung Madinah membuat kekosongan pemimpin dalam pemerintahan Islam. Peristiwa ini juga menyebabkan suasana kota Madinah menjadi kacau. Kaum pemberontak yang berhasil menguasai Madinah setelah wafatnya Utsman semakin membuat umat terpecah-pecah. Situasi di berbagai wilayah kekuasaan Islam khususnya di Madinah menjadi kacau balau. Kerusuhan dan kekacauan terjadi di mana-mana. Melihat kondisi negeri yang sedemikian parah, membuat para pemuda meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pengganti Khalifah Utsman bin Affan. Para sahabat yang tepat untuk mengatasi berbagai kekacauan yang terjadi, mereka menilai di antara sahabat yang tersisa, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Meskipun dorongan para sahabat untuk menjadikan Ali sebagai khalifah begitu besar, Ali menolak permintaan para sahabatnya tersebut. Ali ingin pengangkatannya juga disetujui oleh para sahabat-sahabat dekat Rasulullah SAW, seperti Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat itu sahabat Rasulullah SAW tersebut belum meminta Ali menjadi khalifah. Akhirnya para sahabat mendesak Abdurrahman bin Auf dan para sahabat terbaik Rasulullah SAW untuk membaiat Ali sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan. Atas desakan para sahabat dan melihat suasana negeri yang semakin kacau, para sahabat Rasulullah SAW itu pun akhirnya menyetujui Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Diangkatnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yaitu tepat pada hari Jumat tanggal 25 Zulhijjah tahun 355 Hijrah atau bertepatan 4 Juni tahun 656 Masehi. Pada tanggal itulah Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh para sahabat dan semua rakyat Madinah untuk menjadi Khulafa'ur Rasyidin yang keempat. Kemudian dalam Ali menjalankan tugasnya sebagai khalifah, banyak kebijakan-kebijakan yang juga
dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Di antara kebijakan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib itu yang pertama mengganti para gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa? Pangkal utama penyebab terjadinya gelombang protes ketidakpuasan rakyat dan kemudian berkembang menjadi pemberontakan hingga berujung pada menghilangkan nyawa Khalifah Utsman bin Affan adalah karena banyaknya kerabat dan keluarga Utsman bin Affan yang diangkat menjadi pejabat atau gubernur yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, beberapa hari setelah diangkat menjadi khalifah, langkah pertama yang dilakukan Ali bin Abi Thalib adalah mengganti para gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan dengan para sahabat yang dinilai cakap dan mampu bersikap adil dalam kebijakan Ali bin Abi Thalib. Adapun gubernur yang diganti oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib tersebut adalah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam diganti menjadi Sahal bin Hunayf. Kemudian Abdullah bin Amru bin Basrah digantikan Utsman bin Hunayf al-Ansari. Yang ketiga Abu Musa al-Ash'ari di Kufah digantikan menjadi Umarah bin Shihab. Dan yang keempat Abdullah bin Sa'ad di Mesir digantikan Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dari keempat gubernur di atas, hanya Muawiyah bin Abi Sufyan yang menolak untuk diganti. Bahkan Muawiyah menolak untuk berbaiat kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib harus berperang dengan Muawiyah dan pasukannya dalam perang yang disebut Perang Siffin. Dan kebijakan yang kedua dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yaitu mengambil kembali tanah negara dari para pejabat yang diberikan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak tanah negara yang dibagikan kepada sanak familinya yang duduk dalam pemerintahan. Dan ketika Ali menjadi khalifah, dia mengambil kembali tanah tersebut dan mengembalikannya kepada negara serta disimpan dalam Baitul Mal. Khalifah Ali menilai selain para gubernur yang tidak cakap, pemberian tanah milik negara kepada para kerabat yang menjadikan kehancuran pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, langkah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mengganti para gubernur pada masa Khalifah Utsman serta menarik kembali tanah negara yang mereka miliki dianggap sangat berani. Namun tindakan ini justru membuat sakit hati para gubernur dan pejabat tersebut hingga akhirnya meniupkan fitnah dan kebencian dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian apalagi yang menjadi kebijakan Ali bin Abi Thalib, yaitu yang ketiga mempertahankan keutuhan negara. Begitu banyak pemberontakan yang terjadi membuat Khalifah Ali bin Abi Thalib harus menurunkan pasukannya untuk menumpas para pemberontak. Peperangan adalah cara yang harus diambil oleh Ali bin Abi Thalib untuk membuat keadaan negara kembali menjadi tenang. Selain menumpas para pemberontak di Madinah dan beberapa kekacauan yang terjadi di daerah kekuasaan Islam pada masa pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib harus berperang dengan para sahabat, bahkan istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah, karena perselisihan yang terjadi. Beberapa peperangan besar yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah sebagai berikut. Pertama, Perang Jamal. Perang Jamal artinya yaitu Perang Unta. Disebut demikian karena pada saat terjadi peperangan Siti Aisyah ikut berperang dengan menunggangi unta. Perang Jamal ini terjadi pada tahun
36 Hijriah. Akibat perselisihan dan kesalahpahaman, maka terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Siti Aisyah dengan kekuatan 30.000 orang pasukan yang diambil dari Kufah dan Basrah. Sedangkan para sahabat itu berperang dengan pasukan Khalifah Ali yang berjumlah 20.000 orang. Meskipun jumlah pasukan lebih sedikit, Khalifah Ali bin Abi Thalib berhasil mengalahkan pasukan para sahabat tersebut. Dan yang kedua adalah perang Siffin. Setahun setelah terjadinya perang Jamal, meletus kembali perang Siffin. Dalam perang ini, Khalifah Ali harus berperang lagi dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur di Syam. Yang awal terjadinya perang ini disebabkan Muawiyah yang menolak untuk diganti dan berbaiat kepada perintah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau diganti dan merasa berhak atas jabatan yang diembannya tersebut. Muawiyah memakai alasan penuntasan meninggalnya Utsman bin Affan harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun Khalifah Ali bin Abi Thalib mengirim Jabir bin Abdullah Al-Bajali ke Syam pada awalnya. Ke Syam, namun kedatangan Jabir adalah menyampaikan perintah Khalifah Ali agar Muawiyyah berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Namun kedatangan Jabir bin Abdullah disambut dengan sikap yang kurang ramah oleh Muawiyyah tidak mau berbaiat sebelum wafatnya Utsman bin Affan diusut hingga tuntas. Jika pengusutan itu tidak diselesaikan, Muawiyyah akan mengangkat senjata dan siap berperang melawan Khalifah Ali. Inilah jawaban Muawiyyah disampaikan Jabir bin Abdullah kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peperangan adalah jalan terbaik, kata Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka pecahlah peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyyah bin Abi Sufyan. Meskipun hanya seorang gubernur dan berada di daerah, Muawiyyah tidak gentar menghadapi pasukan Ali bin Abi Thalib. Peperangan ini disebut dengan Perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijrah. Disebut Perang Siffin karena perang tersebut terjadi di Siffin, sebuah daerah yang terletak di timur laut kota Damaskus, yang mana berlangsung selama 4 hari. Peperangan tersebut berjalan dengan dahsyatnya. Kedua kubu berperang dengan mengerahkan semua tenaga dan siasat perang. Ribuan kaum muslimin yang terlibat dalam perang saudara tersebut. Pada awal jalannya perang Siffin, pasukan Muawiyyah hampir memenangkan peperangan. Namun berkat strategi dan siasat perang yang hebat dari Khalifah Ali, pasukan Muawiyyah justru berbalik terdesak. Pasukan Muawiyyah terpojok dan hampir menyerah. Inilah kebijakan-kebijakan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita lanjutkan kepada wafatnya Ali bin Abi Thalib. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, rencana kaum Khawarij untuk menghilangkan nyawa Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana hasil perundingan Daumatul Jandal menyebabkan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin belum juga dapat diredakan. Sebagian pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kecewa memutuskan memisahkan diri dan membentuk golongan baru yang disebut golongan Khawarij. Golongan ini menganggap Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As sebagai orang-orang yang menyebabkan kekacauan terjadi. Mereka menganggap ketiganya telah kafir dan halal darahnya untuk ditumpahkan. Akibat kekecewaan tersebut, golongan Khawarij merencanakan untuk menghilangkan nyawa ketiganya.
Setelah bermusyawarah, golongan Khawarij memutuskan 3 orang dari mereka yang bertugas untuk menghilangkan nyawa ketiga sahabat Rasulullah SAW. Ketiga orang yang ditugasi tersebut adalah Abdurrahman bin Muljam yang bertugas menghilangkan nyawa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Bakar bin Abdullah At-Tamimi yang bertugas untuk menghilangkan nyawa Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian yang ketiga, Amru bin Bakar At-Tamimi yang diserahi tugas untuk menghilangkan nyawa Amru bin As. Ketiga orang Khawarij ini akan melaksanakan rencana tersebut secara bersama. Rencana tersebut itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah atau bertepatan dengan 24 Januari tahun 661 Masehi. Kita masuk ke Ali bin Abi Thalib wafat. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah 3 orang kaum Khawarij tersebut. Abdurrahman bin Muljam berangkat ke Kufah untuk menghilangkan nyawa Ali bin Abi Thalib. Bakar bin Abdullah At-Tamimi pergi ke Damaskus untuk menghilangkan nyawa Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan Amru bin Bakar menuju Mesir untuk menghilangkan nyawa Amru bin As. Dari ketiga orang tersebut, hanya Bakar bin Abdullah At-Tamimi yang gagal menjalankan tugasnya. Ketatnya pengawalan terhadap Muawiyah, Bakar bin Abdullah hanya melukai punggung gubernur Damaskus tersebut saat sedang sholat. Adapun Amru bin Bakr berhasil menghilangkan nyawa Amru bin As di Masjid Fustar, Mesir. Perbuatan kejam tersebut juga menimpa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali wafat saat sedang mengimami jamaah sholat subuh. Abdurrahman bin Muljam yang berpura-pura menjadi jamaah sholat menikam Khalifah saat sedang ruku. Tikaman Abdurrahman bin Muljam membuat singa Allah Subhanahu wa taala itu terkapar dan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 17 Ramadan saat berusia 58 tahun. Anak-anak bapak yang soleh dan soleha, itulah sedikit ulasan tentang diangkatnya Ali menjadi khalifah sampai wafatnya dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Begitu luar biasanya perjuangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdahulu untuk memperjuangkan agama kita yang sangat luar biasa. Jadi Bapak harap kita ambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah teladan yang diberikan kepada kita, supaya kita juga bisa mempertahankan agama kita ini dan menjadikan diri kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sampai kita juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anak-anak bapak yang soleh dan soleha, itulah tadi cuplikan video pembelajaran kisah kita pada hari ini, dan bapak harapkan anak-anak bapak sudah menyimak dengan maksimal mungkin apa yang ada pelajaran dari video pembelajaran kita hari ini. Dan bapak harapkan untuk tetap semangat belajar di rumah dan menjaga kesehatannya supaya tetap terhindar dari penyakit atau wabah yang sangat mematikan ini. Demikianlah perjumpaan kita pada kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.